Waalaikumsalam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sak Donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas siapapun di dalam percakapan ini, karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Bagaimana Mbak E? Piye kabare sampean? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Masih hidup ya, masih bernafas. Alhamdulillah, berkat doa masih. Terus piye iki? Sampean ngarepe takon apa? Ini saya mau tanya Mas, kalau nanti bulan depan insya Allah kita ikut daftar dalam antrian menikah itu, tapi saya bulan 5 itu dikasih cuti. Bermasalah nggak kira-kira? Ya enggak, kan sampean bulan 5 cuti, daftarnya bulan depan. Iya, begitu. Enggak ada persoalan. Iya, pokoknya saya pasrah bongkoan sama Mas. Tolong dibantu gimana. Kok pasrah bongkok? Gimana ya? Ya makanya kalau pokoknya gimana baiknya gitu. Nah, oke. Iya. Nanti tak rundingin. Aku sebenarnya pingin nek bapaknya sampean dijak rene kan ketuaan. Tapi aku kan nggak bisa bahasa Kantonis. Nanti tak coba deh. Bojoku tak ajake kalau bisa ke tempatnya sampean karo bapake tadi. Iya. Sekalian dolan. Mana sih apa daerahnya? Nanti? Wahfu itu mana? Insya Allah saya bisa. Wahfu Aberdan. Walah Cidul. Enggak, kalau dia terlalu tua ya enggak apa-apa lah. Boleh sampean main dulu. Masih oke. Soalnya kapan hari itu juga nganterin jajan ke sini. Persiapan jaket apa gitu. Gimana kamu? Ya alhamdulillah baik. Oh ya wis enggak apa-apa. Gitu. Ya enggak apa-apa. Nanti soalnya kalau ada bojoku kan enak sing basa Kantonis. Sing basa Kantonisnya kan dia lebih jelas jatuhnya gitu loh. Sambil nanti dia kan juga kan tahu persyaratan ABCD apa saja ya. Karena juga berarti bisa ketemu di taman ya. Ya Allah, terima kasih. Dipermudah segala-galanya ya Allah, amin. Ya tak tanya dulu bojoku kalau deg-degan sayang. Kalau gini, sebentar. Kalau misalnya sebenarnya bojoku itu kan nggak ada masalah, tapi kalau misalnya pas sampai ada libur datang ketemu sama bojoku dulu, karena memang bapaknya kan usianya ya piye lah, aku nggak ngerti. Tapi sebenarnya kalau dia bisa datang ke sini pun nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya yang mengharuskan kita ke sana ya nggak apa-apa, aku tak diskusi. Wong jenenge kadang-kadang bojoku itu kan ketika aku keluar atas kepentingan orang lain, kepentingan kita membantu, kan dia jadi berpikir ngapain sih kok sampai sebegitunya, kan kayak gitu, paham nggak? Sampean perempuan tahu kan? Iya. Nah, tapi benar-benar ini ya sayangnya yang nggak, kalau sampean datang ke sini dulu terus ngomong sama bojoku dulu, dia kan jatuhnya kan kenal, ya kan? Iya. Dia kenal, dia tahu, nah membantunya dia enak gitu loh, karena kan bojoku nggak kayak saya. Iya. Kalau saya mah bandit, setan, demit, hantu, njaluk tulung ya tak rewangi gitu. Tapi kan itu tidak berlaku buat istri saya ngono lho, Mbak. Makanya kalau ada waktu boleh sesekali main dulu sebelum berangkat atau sebelum daftar. Nanti begitu pingin kita jelasin ke bapak ya aku ajak bojoku rumahnya sini. Kan kebetulan bojoku itu seminggu kerjanya cuma 3 kali gitu loh. Iya. Ya, jadi tapi saya minta izin untuk ambil libur gitu. Lho lah piye, Mbak? Terus ketemu, terus nyuwun alamat. Nggih, bila mana itu mana aku gitu harusnya. Kalau saya usahakan saya minta izin ke bosnya, walaupun bosnya itu masya Allah super-duper nggak bisa. Ini saya tak mohon Mas. Ya disolawati ngono lho, Mbak, disolawati. Ya, didongani. Sampean ini kan manusia yang teraniaya toh, kan doane diijabah. Enggak apa-apa, wis ora usah
segala sesuatu kalau kita mau menerima hal yang baik itu perjuangannya memang begitu. Wis ta lah. Ya, aku ndelok wong apa semlenget ngene iki, ndelok wong susah sumpek iki wis bolak-balik, Mbak. Dan endingnya pasti Iya. bahagia, endingnya itu bahagia. Bahkan kalau orang Amin. bertanya sama orang cerita sama saya, alhamdulillah Mas, majikan saya sekarang baik, aku dikasih iPad gini. Sik Mbak, aku bilang. Aku selalu bilang, bagaimana di 1 tahun 2 tahun ke belakang? Wah, ajur remuk Mas. Kan sama kayak sampean ngomong sama aku, kan selalu aku nanya toh. Ya Allah. Nah, nek sampean saiki kan jek remuk terus toh. Hampir 1 tahun lah mungkin sampean iki jek remuk. Masih remuk. Jangan nangis, udah. Nangisnya sudah kemarin, tenang. Semua semakin lebih jelas gitu loh, ngerti kan? Semua sudah Iya, semakin Mas. lebih terang gitu kan. Ya kan? Sampean buktinya sampean yo masih fokus dengan tujuan kan? Artinya aku wis menyelesaikan apa yang menjadi tugasku ya kan. Nah, tinggal Iya. saiki sampean sing noto nek sampean bener-bener siap ngono lho. Insya Allah siap. Saya Ah, ah. pokoknya kerja di sini udah nggak mikir apa-apa. Alhamdulillah ada yang berniat baik nikahin saya, ya udah aja. Yang penting pada baiknya. Terus diminta untuk ikut saya ke agama Islam, manut, mau, ya syukur alhamdulillah saya yang mau. Ya, oke. Itu apa namanya? Langkah pertama, kan? Langkah keduanya ini kan status dan posisi dia. Nah, ini yang kenapa aku harus ngobrol sama sampean tidak ditelepon gitu loh, ngerti nggak? Iya. Karena kan persyaratan itu harus disiapkan benar-benar supaya clear gitu loh, Mbak. Biar sampean nanti kalau nemu masalah itu bisa dapat teratasi cepat gitu loh, ngerti nggak? Iya. Karena kan sampean ngomongnya wis pasrah bongkoan lah. Nek wis pasrah bongkoan otomatis kan aku harus setting kan, desain sedemikian rupa supaya nanti Iya. tidak ada kendala, semuanya bisa kelar dan visa dependen bisa keluar 40 hari. Setelah sampean ngajukan dependen kan seru. Ya Allah. Ngono lho, Mbak. Ya Masya Allah, merinding ya Allah. Ya Allah. Allahu Akbar, ya Allah. Ya wis pokoknya tenang. Jadi badai itu pasti berlalu. Sampean sabar, Tapi ikhlas. tanggungan saya belum lunas ke Mas ya. Enggak usah diomongin. Itu sudahlah. Ya Allah. Pokoknya gini loh. Nek sampean positif ya, sekali lagi itu gampang urusan itu. Apapun itu ceritanya. Kalau mau serah itu sih simpel. Tujuan saya itu gini loh. Ketika ada yang susah dan saya bisa nolong, dan yang ditolong itu bahagia. Aku Bahagia sekali Mas, ya Allah. aku enak. Ini loh saya ini di sini ini sebenarnya udah lama, cuman memang kelihatan bahasanya karena saya kok benar-benar dibilang lupa ya, aku dibilang bodoh. Enggak, gini loh, Mbak. Begini adanya saya Mas. Gini loh, tujuannya saya nek aku nulungi wong kejlungup jegur jurang, misale terus tak tulungi mentas dari jurang, dia sudah seneng, dia sudah happy, dia mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Aku nek apa-apa njaluk Gusti Allah kan karo guyang-guyu, ora karo nangis. Paham nggak? Sampean ngerti nggak? Wong nek njaluk nang Gusti Allah iku kan mesti karo nangis-nangis, bener nggak? Iya Mas. Nah, ya makanya aku kepingin nih njaluke nang Gusti Allah iku ora nangis tapi senyum. Masya Allah nggih. Ngono lho Gusti Allah lah. Aku enek sing soro lho. Aku nulungi wis terus mbok izini. Masa aku njaluk tulung ambek awakmu ora mbok wehi. Kan enak ngomongnya, bener nggak? Iya. Kan gak nangis, ngono lho, Mbak. Jadi nulungi wong iku yo Kak ben Gusti Allah iki ngekeki pertolongan juga buat saya gitu. Iya Mas. Ya wis gak usah bingung ya. Atur Iya, satu Mas, kali terima waktu. Terima kasih. Kalau libur main ke rumah dulu. Tapi nanti tak coba diskusi sama bojo. Kalau bojo ternyata bisa mau datang ke sana tanpa harus sampean yang kesini dulu ya, makanya aku berkat doane sampean ngono lah tak omongane. Aku sudah cerita setiap anak yang proses nikah sama saya, aku selalu sudah cerita sama bojoku.
Sing Mas. A, sing B, sing C, sing D, sing E. Seperti itu. Saya selalu Mas. ya. Iya, Mas. Terima kasih banyak, Mas. Mudah-mudahan panjang umur, sehat, orang rezeki, Amin. harmonis keluarganya, amin. Yes. Pokoknya sampean bahagia, nggak usah susah, nggak usah sedih ya. Terima kasih. Oke? Iya, Mas. Terima kasih. Ye, sehat selalu ya. Matur sembah nuwun. Terima kasih. Waalaikumsalam Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Ya buat teman-teman semuanya ya. Ya ini salah satu apa yang saya seneng ya. Saya gini loh. Kebahagiaan kita itu kalau melihat orang lain itu ternyata bisa merasakan kebahagiaan juga ketika dekat-dekat dengan kita. Nah itu loh. Lah makanya nggak muluk-muluk. Saya nggak muluk-muluk. Saya nggak bisa nolong dengan uang. Saya nggak bisa nolong dengan hal yang susah ya. Yang saya bisa aja yang saya lakukan. Yang saya mampu, yang batasan saya, yang saya bisa, yang saya mampu, yang bisa saya lakukan sebenarnya. Jadi harapannya itu seperti itu aja. Membagi sesuatu, pengetahuan, waktu, tenaga, pikiran, dan biarkanlah alam yang akan bekerja. Kasarane ngomong biarkanlah alam yang bekerja itu padha karo wis kersaning Gusti Allah. Sisanya biar Gusti Allah. Nah, tetapi kan kita bantu dulu. Kita nolong dulu. Jadi, orang yang prinsip dalam hidup saya adalah orang yang kaya itu orang yang bukan banyak harta. Tapi orang yang ringan tangan untuk memberikan bantuan kepada orang lain dalam bentuk apapun, tidak semestinya uang. Walaupun di dalam ajaran agama kita atau kepercayaan kita masing-masing bisa bantu, kalau buat dirinya sendiri sudah cukup baru bantu. Ada yang bantu dulu diri kita sendiri, bantu dulu kita baru nanti bisa bantu orang. Nah, untuk bantu diri kita sendiri kaya, ya kan ibaratnya. Sudah kaya baru bantu, bisa bantu. Oh, itu bukan prinsip saya. Bantu nggak harus nunggu kaya. Bantu nggak harus nunggu punya. Kalau bantu ya sudah bantu aja. Nggak ada syaratnya. Nolong ya nolong aja. Tetapi terkadang ketika kita mau membantu, bantuan kita itu kan terbentur dengan pihak orang lain. Bantuan kita itu harus menggunakan orang lain. Jadi bukan diri kita sendiri. Dengan menggunakan orang lain. Nah, ketika bantuan kita itu melalui orang lain, otomatis orang lain ini kan belum tentu sepemikiran dengan kita. Yang dia minta uang, minta ini, minta itu, dia bisa bantu asalkan ada ini. Itu kan orangnya. Karena saya ini terbatas, teman-teman. Saya bukan semuanya bisa, tapi saya ini terbatas. Sehingga kalau membantu pun juga punya batasan. Sebisanya, semampunya. Jadi bukan nggak mampu dimampu-mampukan. Itu saja dari saya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.